Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya di Pick a Card Reading, pilih kartu. Dan kali ini aku akan membahas sejauh mana sih kecocokan kalian dengan orang yang akan kalian tanyakan di sini ya. Jadi kalian hanya perlu memikirkan dan membayangkan orangnya, lalu kalian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box, di situ ada timestampnya ya. Dan ingat, ini adalah general reading, jadi tidak harus sesuai atau cocok dengan situasi semua orang di luar sana. Tidak harus meresonate gitu loh ya dengan semua yang menonton. Nggak bisa juga spesifik untuk semua orang yang menonton karena ini general reading, energinya kolektif. Itu yang harus dipahami, perbedaan antara general reading dengan personal reading. Jadi jangan berekspektasi seperti personal reading seakan-akan aku berbicara dengan satu orang saja, please ya. Kalau memang ada request atau ada yang mau disampaikan, bisa DM Instagram ya. Tapi ingat, apapun masukannya, pada akhirnya aku tidak mungkin bisa memenuhi ekspektasi semua orang, oke? Karena orang itu keinginannya beda-beda, bisa bertentangan, dan kebutuhan tiap orang juga berbeda, oke? Pertama, buat orang yang lebih suka sesi pengocokan kartu itu skip aja. Jadi maksudnya skip dari video, jadi biar nggak terlalu lama gitu kan. Pasti akan cocok dengan cara aku seperti biasanya, karena aku memang tidak memasukkan sesi pengocokan kartu di video ya karena durasi gitu kan. Cuman buat orang lain ada yang mempertanyakan gitu, kok nggak pernah ditunjukin sih mengocok kartunya gitu kan. Jadi itu kan bertentangan ya. Kalau aku mengikuti yang A, pasti yang B nggak oke. Kalau aku mengikuti yang B, yang A nggak oke. Artinya orang di luar sana kemauannya beda-beda dan bisa bertentangan. Itulah kenapa aku tidak mungkin bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Tapi untuk saat ini, sesi pengocokan kartu memang sengaja tidak aku masukkan ke video karena durasi ya. Kemudian kedua, ada orang yang butuh mendengarkan perspektif, butuh diperjelas banget. Ada orang yang penting hasilnya aja. Itu kan dua keinginan yang udah berbeda. Tapi kan aku harus mempertimbangkan juga dong buat mereka yang mungkin butuh perspektif, butuh mendengarkan perspektif gitu kan. Jadi ya aku masukkan. Buat yang gak suka mendengarkan itu bisa di skip, bisa skip aja ya. Kemudian gini sih ya, kalau orang fokus sama hasilnya, sementara ini juga belum tentu energi dia, belum tentu situasi dia gitu kan, dia bisa apa ya, menurut aku sih bisa tersesat sendiri hanya fokus pada hasil gitu. Padahal hasil itu pertama masih dinamis, kedua hasil itu pasti sesuai atau bergantung sama proses manifestasi kan. Ketika aku menyampaikan pendapat aku atau perspektif aku gitu kan, itu mungkin bisa jadi ya tambahan perspektif lah buat kalian gitu kan. Ya kalau memang sudah tahu apa yang mau diambil dan nggak perlu perspektif aku, nggak perlu perspektif aku, yang ada masalah sih. Cuman yang penting jangan fokus sama hasilnya aja ya, karena hasil itu masih dinamis. Hasil ke depan ini masih dinamis dan belum tentu juga itu adalah situasi atau energi kalian gitu kan. Oke, tapi ya balik lagi, ada orang yang butuh mendengarkan perspektif tambahan gitu. Jadi ya udahlah ya, maksudnya kalau emang nggak suka ya skip aja bagian yang itunya ya. Oke, ya itu contoh bahwa pada akhirnya tidak bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Kebutuhan dan keinginan orang itu berbeda-beda dan bisa berseberangan gitu ya. Lalu yang terakhir, nah setiap orang tuh punya style ya, dan di sini aku memang membacakan energi atau kasus yang aku lihat, lalu menyampaikan pendapat aku dari kasus tersebut. Itu memang konsep YouTube aku gitu loh. Nah, tentu saja aku menyadari bahwa ada kekurangan dan perbaikan itu wajar. Maksudnya kalau aku mau melakukan mengupayakan perbaikan ya, maksudnya ya masukan dari kalian bisa aku pertimbangkan, jelas ya. Tiap hari kita berusaha lebih baik, itu jelas gitu. Cuman kalaupun ada hal yang aku rubah, ada hal yang perlu aku perbaiki, tapi tidak keluar dari konsep atau jati diri atau style diri aku gitu loh ya. Konsep aku
konsep awal aku membuat YouTube ini, konsep konten yang memang aku ingin hadirkan di YouTube aku, di channel aku gitu loh. Jadi tetap tidak keluar dari konsep yang sudah aku buat, tidak keluar dari konsep yang sudah aku pilih, yang sudah aku tentukan, tidak keluar dari jati diri aku, dari style aku gitu. Jadi masukan, perbaikan oke, tapi pada akhirnya aku tetap akan menjadi sesuai dengan konsep aku di channel ini gitu loh ya. Jadi perbaikan itu ya oke gitu ya, setiap hari berusaha gitu kan. Kalaupun ada yang bisa aku perbaiki, aku berusaha perbaiki, tapi ya tetap gitu loh, tetap sesuai dengan konsep aku kan, karena ini kan YouTube aku, channel aku gitu. Kalau kalian punya konsep sendiri, kalian bisa realisasikan melalui channel kalian tentunya gitu kan. Jangan sampai lah, maksudnya gini ya, orang tuh bisa mintanya macam-macam, masukannya macam-macam gitu, tapi kalau disuruh keluar dari konsep aku ya nggak bisa. Itu artinya memang orang tersebut tidak suka dengan konsep aku, dan nggak ada masalah. Kalian atau siapapun itu orang tersebut ya, itu bisa memilih konsep yang sesuai dengan mereka inginkan di channel lain, atau bahkan membuat channelnya sendiri. Itu yang bisa aku sampaikan di sini, oke? Oke ya, kita langsung menuju ke pembacaan. Di sini ada di sini ada grup 1, grup 2, grup 3 ya. Jadi kalian kalau sudah tahu mau memilih yang mana, langsung cek di description box ya. Di situ ada timestamp-nya. Grup 1, grup 2, grup 3. Oke, kita langsung menuju ke grup 1. Kira-kira sejauh mana sih kecocokan kalian dengan orang yang kalian tanyakan di sini ya. Oke, grup 1 buat kalian yang memilih Ten of Wands ya. Kira-kira sejauh mana sih kecocokan kalian? Ini bisa romance, bisa siapapun, platonic juga bisa ya. Platonic itu ya pertemanan ya, di luar romance gitu. Siapapun yang mau kalian tanyakan, atau partnership ya, urusan kerjaan gitu, itu juga bisa. Oke? Baik, di sini aku sebutkan dulu energinya ya. Ada Virgo, itu kuat banget nih. Kemudian Libra ya, ada Leo, ada Taurus, ada Pisces, ada Aries, ada Scorpio, ada Aquarius ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Energi Libra dan Virgo itu cukup kuat di sini, dan Leo lah ya. Oke, kalau aku lihat di sini ya, grup 1, kalian dengan orang yang kalian tanyakan. Ingat ya, aku ngomongnya grup 1 loh. Jadi ini belum tentu energi kalian yang menonton. Belum tentu atau tidak harus resonate ya. Grup 1 dibilang cocok menurut aku loh. Ini udah dalam situasi nggak cocoknya banyak sih. Di sini ada Four of Cups, ada Five of Wands, Seven of Pentacles ya. Di sini aku melihat kalian itu urusan apapun ini ya, mau pertemanan atau romance ya, kalian itu berusaha kayak mencocokkan diri, berusaha bisa klik dan bisa jalan bareng ya, bisa happy bareng, bisa bersama dan bahagia gitu loh. Apapun urusannya, entah romance, pertemanan atau urusan kerja gitu ya. Tapi ada keinginan, gue mau loh bisa klik sama orang ini. Ini juga bisa anak dan orang tua kok ya. Jadi kayak, oh gue tuh pengen sebenarnya cocok sama dia, jalan bareng sama dia gitu loh, kita nggak sering bertengkar gitu, pengen gitu. Di kartu ini aku melihat keinginan besar untuk bisa klik, tetapi nyatanya banyaknya gesekan yang terjadi. Apalagi di sini ada Five of Wands. Jadi kalau aku lihat hubungan kalian itu cenderung banyak benturan dan gesekan. Mending cuman gesekan aja, benturannya juga lumayan ya. Karena di sini kalau aku lihat kalian berdua itu sama-sama punya pemikiran yang kuat tapi berseberangan. Susah ya. Pemikirannya kuat tapi berseberangan, seperti yang gue bilang gitu loh. Yang satunya mungkin lebih suka ya gitu lah ya, contohnya gimana ya, oke, nonton TV lah ya. Yang satu lebih suka volumenya tinggi, yang satu nggak suka volumenya tinggi-tinggi gitu. Jadi itu udah berseberangan gitu. Itu contoh aja sih. Cuman intinya kalau aku lihat di sini, kalian tuh punya pandangan yang sama-sama kuat.
tapi sulit disatukan gitu loh. Karena gini loh ya, orang itu nggak harus pendapat, cuman mereka cenderung klik untuk bisa memahami itu gitu. Selama itu tidak terlalu berbenturan, nggak berbenturan. Kayak misalkan contoh, aku nih punya temen ya, dulu kita nggak harus, kami tidak harus sepakat. Kami nggak harus ya satu pandangan gitu ya dalam hal apapun gitu. Tapi kami masih cocok gitu loh. Dia masih bisa memahami pemikiran aku bisa memahami pemikiran dia. Jadi kita masih bisa jalan beriringan gitu. Kayak gitu ya. Jadi nggak harus kita sama, bahkan selera apapun itu juga tidak harus sama. Cuman yang penting itu sih, kami masih bisa saling memahami ya. Oh oke sih, ya wajar sih kayak gitu. Oh oke lah, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak gitu kan masih oke lah untuk jalan, nggak harus banyak benturan atau gesekan, walaupun tidak harus sama gitu, tapi kebetulan kami memang banyak kliknya gitu, banyak satu pemikirannya sih ya, memang itu sih ya, maksudnya kecocokannya sebenarnya juga lumayan banyak sih. Jadi mungkin itu kali ya ya satu frekuensi lah bisa dibilang kayak gitu ya. Memang satu frekuensi aja kali ya. Nah ini kalau aku lihat sih, ibarat kalian itu punya perbedaan selera capres gitu ya. Terus kalian itu rendah banget toleransinya sama perbedaan itu gitu ya. Misalkan bisa aja aku punya selera capres yang berbeda dengan klien aku gitu kan, tapi klien aku itu nggak ada masalah dengan itu dan aku nggak ada masalah dengan dia, dan kita selama saat kita bersama tidak kayak menjatuhkan pilihan yang lain gitu ya. Maksudnya aku tidak menjatuhkan pilihan dia, nggak menyudutkan pilihan dia di depan dia loh. Di depan dia berarti di belakangnya nggak apa-apa dong. Nah, maksudnya di sini paham bahwa kami itu punya pilihan yang berbeda gitu kan, dan nggak usah lah dipancing-pancing dengan menyudutkan pilihan lawan gitu misalkan, kan akhirnya jadi enak kan, adem gitu loh ya. Jadi kami bisa memahami itu misalkan ya, maksudnya oh nggak apa-apa kamu pilih capres itu, aku pilih capres ini, nggak ada masalah gitu. Maksudnya nggak ada masalah. Terus nggak juga mancing-mancing dengan penilaian yang super nggak enak gitu. Yang super nggak enak, ngerti lah ya kalau lagi musim pilpres kayak gimana gitu kan. Maksudnya yang nggak enak itu kalau ngomongin soal program itu masih mending lah ya gitu kan. Oh gue seleranya tuh orang yang begini-begini gitu. Kayak misalkan soal jodoh aja ya. Ada orang yang sukanya, oh gue sukanya tuh kalau jodoh itu gue suka sosok yang keras gitu loh, gue nggak suka sosok yang lembek gitu. Terus orang lain itu bisa punya selera yang beda. Gue tuh nggak suka kalau terlalu keras, gue tuh sukanya tuh yang moderat lah gitu. Jadi beda-beda gitu kan. Maksudnya nggak ada masalah dengan perbedaan, asal nggak usah lah bilang oh kamu seleranya jelek banget ya kalau kayak gitu. Nggak usah kayak gitu, itu kan akhirnya memancing orang jadi emosi gitu. Kayak gitu. Kalau memang orang itu benar-benar care dan mau klik sama kita gitu, dia akan menjaga perasaan kita sih, akan berusaha menjaga perasaan kita gitu. Seperti itu ya. Tapi kalau ini yang aku lihat, kalian itu sudah punya perbedaan pandangan, terus yang satu nggak bisa memahami, kok kamu bisa sih pandangannya kayak gitu. Aku sih berharapnya kamu bisa sependapat sama aku ya gitu. Yang satu juga seperti itu. Akhirnya kalian banyak gesekan sih di sini, bahkan benturan gitu. Ya, yang satu mungkin feminis, yang satu anti feminis gitu. Nah, itu memang sudah susah sih kalau itu ya. Kalau udah anti memang susah ya. Yang satu feminis banget, tau lah namanya feminis itu seperti apa. Nah, yang satunya lagi anti sama yang feminis itu gitu ya. Wah, contohnya misalkan yang satu itu berpikiran, oh enggak dong, gender ini tuh harus yang selalu di atas gitu loh, ya kan? Tapi yang feminis merasa oh nggak kayak gitu dong. Semua gender itu punya kesetaraan gitu loh, punya kesetaraan ya, punya persamaan ya.
kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan ya. Ini jadi bahas pasal 27 UUD 45 gitu kan. Tapi maksudnya yang satu berpikir gender tertentu gitu kan, satu gender itu harus selalu di atas gitu, dan gender yang lainnya berarti harus mengikuti gitu. Nah sementara yang feminis sangat pasti tidak sependapat dengan itu gitu. Buat dia ya semua orang berhak dong mendapatkan akses itu, ya kan, bisa mencoba itu, bisa menjalani itu, bisa memilih itu gitu ya. Tidak ada larangan apapun gendernya gitu kan. Yang feminis pasti berpikir seperti itu gitu. Jadi nah kalau kayak gini memang udah susah sih. Kalau yang pilpres itu masih mending lah, orang masih bisa lah saling bertoleransi ya kan, dengan selera satu dan yang lainnya gitu loh. Selera orang lain itu masih bisa lah bertoleransi. Tapi kalau udah anti feminis sama feminis sama yang feminis sama yang benar-benar anti feminis, ini udah susah kalau ini ya. Kalau menurut aku kalau situasinya seperti itu ya nggak usah dipaksain. Maksudnya nggak usah dipaksain bersama dan jalan beriringan. Silakan jalani keyakinanmu, pilihanmu, pilihan hidupmu, dan aku menjalani pilihan hidupku. Kita bahagia di jalan masing-masing. Kita nggak sorry, ini bukan kamu yang salah, aku yang salah sih. Yang salah itu kalau kita harus dipaksa bersama, jalan bersama. Aku dipaksa menjalani keyakinanmu, aku paksa menjalani keyakinanku, itu udah salah. Nggak ada yang happy dengan itu gitu loh ya. Jadi udah, kita saling membebaskan diri di jalan masing-masing ya, selama nggak melanggar hukum ya kan, maksudnya kayak gitu. Ya oke lah, orang itu mungkin punya pikiran yang hanya gender, misalkan apa ya, sebenarnya kan di pasal 27 UUD 45 udah jelas ya, maksudnya ada persamaan itu loh ya, di mata hukum dan pemerintahan gitu. Tapi mungkin secara pribadi ada orang yang mungkin merasa gender tertentu itu lebih superior gitu. Ya nggak tahu lah, ini maksudnya mungkin masalah tafsiran aja sih. Tapi intinya kalau melakukan kejahatan ya nggak peduli gendernya ya, maksudnya kalau melanggar pidana kan nggak peduli gendernya apa ya, diproses gitu kan, kayak gitu. Intinya itu sih sebenarnya. Oke, balik lagi ke situ. Nah ini menurut aku sih memang ada hal yang kita nggak bisa memungkiri gitu loh. Kita nggak kalau semua orang bisa saling menerima, nggak ada yang namanya konflik di dunia ini gitu kan. Tapi ya konflik itu ada gitu. Jadi ya kalau menurut aku sih ini ya kayak gitu ya pandangan aku ya. Pada akhirnya kalau memang kita tidak bisa jalan bersama ya udah ya, berbesar hati untuk melepaskan gitu. Yang salah itu menurut aku memaksa orang harus sama dengan kita gitu kan. Misalkan gue nggak bisa nih sama, kalau dalam hal hubungan gue nggak bisa sama yang tidak feminis atau menentang feminis gitu ya misalkan. Yang salah itu kalau orang itu harus memaksa gue gitu ya, misalkan harus satu pemikiran sama dia dan harus berada dalam hubungan itu. Nah itu yang salah sih menurut aku ya. Jadi ya udahlah ya, maksudnya kalau memang kita tidak sanggup bertoleransi ya, di titik itu ya udah gitu loh. Kita juga nggak bisa mengekang orang karena mereka itu punya hak atas hidupnya gitu loh. Jadi biarkan gitu. Artinya kita tidak sepakat dan ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dipaksakan aja gitu loh. Enggak, lu harus sama gue gitu. Wah itu rese sih emang. Ya itu ya yang bisa aku sampaikan di sini. Oke. Nah di kartu ini aku melihat kalian itu berusaha banget untuk bisa selalu bersama ya, duduk bareng. Kalaupun kalian kayaknya bener-bener beda karakter, beda pemikiran, beda pandangan, atau bahkan kalau dalam hubungan nih beda cara dalam membesarkan anak gitu misalkan, walaupun kalian beda banget gitu kan, keinginannya beda gitu, tapi kalian itu masih berusaha untuk apa ya, terikat di situ. Kalau aku lihat berusaha untuk gak mau menyerah dengan hubungan ini. Oke, gue masih mau berusaha. Coba nanti kasih tahu aja masalahnya di mana. Gue akan berusaha. Ya, kita coba pelan-pelan, ya kan. Yang penting kita terbuka aja. Jangan sampai akhirnya nggak nyaman terus bubar gitu.
lebih baik terbuka. By the way, aku juga aku sama temen aku pernah kayak gitu ya. Jadi aku pernah punya maksudnya ada lah temen aku yang bilang kayak gitu. Dia bilang kalau misalkan ada yang ada hal yang aku lakukan atau aku yang ada hal yang memberatkan gitu ya, maksudnya kalau ada hal yang aku nggak suka dari dia gitu kan, dia bilang lebih baik aku ngomong gitu. Jadi dia minta aku bilang aja kalau memang ada hal yang aku nggak suka dari dia gitu. Jadi itu tadi asas keterbukaan ya. Jadi maksudnya biar hubungan kami itu terbuka gitu ya. Dia bilang kayak gini, jangan sampai pokoknya lebih baik terbuka aja lah kita, kata dia gitu. Sebenarnya awalnya aku yang kayak gitu ya. Awalnya tuh aku bilang ke dia, karena sebelum kami dekat, aku bilang ke dia, kalau kamu, karena kan dia sempat curhat gitu loh, curhat soal pertemanannya sama yang lain gitu kan, dan aku bilang kalau kamu memang keberatan, kamu harusnya bilang aja tidak gitu loh, jangan terus-terusan memaksakan diri memenuhi keinginan orang. Kalau kamu merasa keberatan, berani untuk bilang tidak gitu loh ya, karena kamu kan juga punya urusan gitu. Jadi intinya sih aku ngasih tahu dia bahwa jangan ragu mengatakan tidak kalau kamu benar-benar keberatan, daripada kamu melakukan itu dengan terpaksa. Kalau sekali-sekali oke lah gue mau bantu gitu, tapi kalau terus-terusan kan ya ini bukan soal membantu juga, tapi nggak terus-terusan memenuhi ego orang gitu loh. Maksudnya intinya berani mengatakan tidak kalau memang kamu tidak ingin melakukan itu gitu. Awalnya aku bilang seperti itu ke dia. Terus akhirnya kami itu dekat gitu, dan dia bilang kayak gitu sih. Ya kalau misalkan ada yang aku nggak suka dari dia, lebih baik ngomong aja. Jangan sampai hubungan aku sama dia itu jadi nggak nyaman seperti hubungan dia dengan teman yang lain gitu. Bukan teman yang lain semuanya ya, maksudnya dengan seseorang lah ya, seseorang itu temannya juga gitu. Jadi jangan sampai ke titik itu gitu, lebih baik terbuka. Nah itu loh yang aku maksud di Seven of Pentacles ini ya. Jadi kalaupun kalian mungkin banyak konflik, aku melihat ada orang yang masih belum mau menyerah dengan hubungan itu. Ini bisa romance, bisa platonik ya, maksudnya nggak harus romance, nggak harus pertemanan juga gitu. Kebanyakan ini kayaknya sih romance ya. Kalau bukan romance ya itu pertemanan yang udah ke arah sahabat sih, ini bisa jadi kayak gitu. Tapi sahabat bisa banyak konflik kayak gini ya. Biasanya kalau orang udah sampai ke titik sahabat itu mereka cenderung satu frekuensi sih. Jadi kemungkinan ini lebih ke percintaan ya, secara emosional, soul connectionnya terikat ya kan, dari mata itu kayak terikat gitu, feelingnya terikat. Cuman ya konfliknya ini menjadi tantangan gitu. Biasanya kan hubungan percintaan kayak gitu ya, karena kalau pertemanan atau persahabatan kalau banyak konflik mereka udah kemungkinan nggak akan sampai ke titik persahabatan sih gitu, pasti udah tereliminasi duluan. Tapi kan kalau situasi kayak gini di percintaan sering ya, banyak banget gitu loh, orang banyak konflik tapi sulit melepaskan gitu. Ini kan umum ya di dunia percintaan gitu kan. Oke, ini aku lihat di sini. Nah, di sini aku melihat ketika kalian itu berada di titik, aduh kok hampir setiap hari itu selalu ada konflik gitu. Di sini akhirnya kalian itu kayak menarik diri mungkin iya, tapi pada akhirnya ada yang tidak bisa jauh-jauhan juga gitu loh. Jadi di sini aku melihatnya hubungan kalian itu benar-benar saling memberikan pelajaran sih. Ini situasinya orang yang sadar challenge-nya atau tantangan untuk hubungan ini itu besar gitu ya. Tapi dia juga merasa nggak mau melepaskan hubungan ini. Dia cinta di sini, dia sayang di sini gitu. Dia masih ingin bersama di sini. Jadi dia memilih untuk berubah. Ya walaupun rasanya hubungan ini menyakitkan gitu ya, tapi
lebih memilih untuk sakit lalu berubah ya, berusaha aja merubah dirinya gitu loh. Entah apa yang diminta di dalam hubungan ini, dia berusaha berubah aja gitu. Berusaha berubah walaupun nggak langsung berhasil ya gitu. Dia lebih memilih untuk itu karena pilihan itu selalu ada konsekuensi ya. Karena dia mau memilih bersama, tetap bersama, akhirnya dia mengambil konsekuensi itu. It's okay lah, gue akan berusaha untuk berubah. Entah harus berubah seperti apa, sejauh mana gitu loh. Walaupun ya namanya berubah itu kan nggak mudah ya. Kalau berubah cuma sehari 2 hari sih gampang ya. Tapi untuk sampai namanya hubungan terus-terusan kayak gini kan perubahannya nggak sehari 2 hari dong ya. Tuntutannya perubahan yang benar-benar permanen gitu loh ya. Jadi orang ini berpikir ya udahlah, bodo amat, gue ikutin aja lah, yang penting hubungan ini jalan gitu loh. Udah berada di titik itu. Oke. Di sini tapi akhirnya seperti yang gue bilang, hubungan ini tuh benar-benar saling mengajarkan satu sama lain ya gitu loh. Benar-benar memberikan pelajaran yang dalam banget gitu, karena ya dia memilih untuk stay di situ, mungkin soul connection-nya itu terlalu kuat gitu. Jadi oke lah, nggak apa-apa, resikonya gue ambil. Kalaupun gue pada akhirnya kan terluka juga ya, pergi terluka, stay di situ terluka gitu. Tapi ya hidup itu pilihan. Dia memilih untuk tetap stay di situ, walaupun berubah itu tidak mudah, berjuang untuk hubungan ini tidak mudah, tapi ya dia tempuh gitu. Akhirnya justru proses yang lumayan painful dan proses yang painful, panjang, gak mudah itu jelas, banyak sekali dinamikanya gitu kan. Proses itulah ya intinya, itu merubah orang itu menjadi sosok yang akhirnya lebih mengayomi, lebih kalem ya. Mungkin aja gini, ada orang yang kayak gitu loh. Oh, gue itu sebenarnya bukan orang yang kalem loh ya. Gue itu orangnya bawaannya tuh ini bukan gue ya. Iya sih, emang gue bukan orang yang kalem juga gitu. Cuman maksudnya ini hanya contoh aja gitu ya. Misalkan ada orang si A itu bilang, gue ini sebenarnya bukan orang yang mudah mengalah gitu loh. Entah kenapa kalau sama B gue jadi berusaha untuk mengalah. Nah itu perubahan seperti itu tidak mudah, tapi akhirnya dia lakukan gitu. Dia akhirnya bisa jadi kayak gini loh. Terlihatnya lebih mengayomi, hubungan ini memang mendewasakan dia gitu loh. Jadi dia kelihatan bijaksana banget dan mungkin lebih intuitif aja gitu. Oke, itu yang gue lihat di sini. Jadi cintalah yang membuat hubungan ini tetap bersama. Challenge atau tantangan hubungan ini itu besar, banyak konflik ya. Ya udah itu. Tapi cinta yang merekatkan ya, satu-satunya yang menjadi faktor untuk mempertahankan hubungan ini itu adalah cinta sih, satu-satunya ya, karena banyak banget ketidakcocokannya di sini kalau aku lihat gitu. Jadi faktor ini yang cukup kuat, yang punya andil besar untuk menjaga hubungan ini sih ya. Jadi pertanyaannya, cocok nggak? Sejauh mana sih kecocokan kalian? Sebenarnya pembacaan tarot itu bukan kuantitatif ya, kualitatif ya. Kalau aku sih menyebutnya lebih ke nggak cocok, banyak tidak cocoknya gitu. Kalau cocok atau enggak, 10 of Wands lagi, enggak. Tapi bukan berarti hubungan kalian nggak bisa dipertahankan, karena ini ada kekuatan cinta di sini, gitu. Ya, jadi bisa-bisa aja, tapi banyak ketidakcocokannya. Tapi pada akhirnya kalau aku lihat di sini, akhirnya ada yang berubah dan bisa jadi cocok aja gitu, atau satu frekuensi gitu. Awalnya sih lebih ke udahlah, gue akan berusaha bertoleransi gitu loh, gue akan berusaha untuk berubah, bertahan gitu untuk hubungan ini. Tapi lama-lama dia berubah dengan sendirinya gitu, dengan proses yang panjang itu akhirnya dia berubah. Akhirnya kalau dulu rasanya tuh nggak cocok banget tapi ingin bertahan gitu kan, nanti lama-lama kalau udah di tahap ini, kalau aku lihat relatif bisa mengalir aja sih ya. Jadi kayak udah tahu patternnya gitu loh, udah tahu polanya, jadi
Oke, badai besar di tengah laut, tapi cenderung bisa menari dengan badai itu. Jadinya apa ya? Effortnya lebih menurun lah dari sebelumnya karena udah terbiasa mungkin ya, dan sudah membentuk spesies baru di sini. Sorry, bukan spesies ya. Maksudnya membentuk karakter baru di sini yang mungkin lebih klop aja gitu ke depannya. Itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 1 ya. Kita langsung menuju ke grup 2. Oke, grup 2 yang memilih King of Cups itu ya. Kira-kira sejauh mana kecocokan kalian? Kalau aku lihat di sini ya, grup 2, aku sebutkan dulu energinya ya. Di sini ada Libra, ada Aries, ada Capricorn, Aquarius, ada tadi Aries aku udah sebut, energi Aries cukup kuat ya. Kemudian ada Virgo, ada Taurus, Scorpio, Leo. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Pisces juga di sini ya. Oke, oh sorry, ini King of Pentacles. Tadi aku ngomong King of Cups ya, salah. King of Pentacles. Buat kalian yang memilih itu, sejauh mana sih kecocokan kalian dengan orang yang kalian tanyakan di sini? Apapun hubungannya ya, bisa romance atau platonic. Di sini ada Five of Pentacles, Three of Swords. Kalau kalian sedang tidak bersama dan terakhir hubungan kalian itu berakhir dengan tidak baik-baik ya. Jadi berakhir dengan meninggalkan luka yang lumayan dalam ya, kesedihan dan keterpurukan gitu ya. Apa ya? Ya udah berakhir begitu aja. Kayak pekerjaan yang nggak beres ditinggalkan begitu aja gitu. Jadi di situ ada luka, ada keterpurukan, terus ada kesedihan, kekecewaan mendalam gitu ya. Pergi begitu aja tanpa perdamaian gitu ya. Jadi super tidak baik-baik lah ya. Bahkan setelah kepergiannya itu merasa sakitnya itu susah hilang sih kalau aku lihat di sini ya. Kalaupun misalkan kalian udah nggak bersama lagi untuk selamanya gitu kan, ini rasa sakitnya lumayan membekas ini. Kalaupun udah sama orang lain juga gitu ya. Karena ada juga mantan yang gini sih, ya namanya putus ya pasti ada hal yang tidak cukup baik gitu ya, akhirnya putus gitu, berakhir gitulah ya. Memang waktu awal-awal putus hubungan itu nggak bagus gitu, tapi setelah udah lama putus gitu kan, ya biasa-biasa aja gitu ya, nggak yang terlalu buruk juga gitu, walaupun nggak harus berurusan ya gitu. Misalkan ada kan yang tipe-tipe seperti itu juga gitu. Kalau aku lihat di sini, nah ini tidak baik-baiknya itu lumayan parah ya. Luka yang ditinggalkan itu lumayan membekas banget kalaupun udah lama berakhir gitu misalkan. Cuman kalau aku melihatnya di sini itu kan kalaupun sudah lama berakhir gitu ya. Kalau artinya contoh ya, misal dengan keadaan yang seperti ini itu lukanya terlalu dalam, membekasnya banget gitu. Jadi hubungannya sulit baik-baik aja nantinya. Gitu kalau memang benar-benar udah berakhir ya gitu. Karena ada yang berakhir terus nyambung lagi kan ada gitu. Tapi kalau aku lihat dari energi yang ada di sini ya, ingat ya, aku membaca energi yang ada di sini. Kalau grup 2 ini sedang tidak bersama dan terakhir konfliknya lumayan parah ya, itu akan ada komunikasi yang mendekat. Gitu, itu yang kulihat di sini. Oke. Kalau kalian grup 2 dengan orang yang ditanyakan sudah lama atau mungkin nggak lama-lama amat sih kalau aku lihat di sini ya, pokoknya udah berakhir hubungannya dan sedang tidak bersama. Komunikasi ini sedang on the way ya, proses itu gitu, untuk mencoba rekonsiliasi atau memperbaiki keadaan gitu. Yang aku lihat di sini. Cuman kalau pertanyaannya sejauh mana kecocokannya? Kalau aku lihat ya, ini ada persamaan dengan grup 1 sebenarnya. Banyak sih konfliknya. Lumayan gak cocoknya. Gitu. Cuman bedanya gini. Kalau yang aku lihat, ingat ya, ini aku membaca energi grup 2, ini gak harus resonate gitu. Kalau aku lihat ini hubungan yang fluktuatif ya. Fluktuatif di sini itu
up and down-nya tuh terlalu sering. Kalau dibilang nggak cocok ya lumayan, nggak cocoknya banyak nih di sini. Ini nggak cocoknya itu kayak karena gini, antara A dan B itu punya ekspektasi yang berbeda ya terhadap pasangannya, tapi mereka sama-sama menuntut gitu, ngerti kan? Jadi misalkan yang A menuntut yang B itu pengertian, yang B juga menuntut yang A itu pengertian, tapi dengan cara yang berbeda. Misalkan A ini menuntut kamu itu pengertian lah, B aku itu maunya kamu itu lebih memperhatikan aku, bisa nemenin aku kemana-mana ya kan, bisa merealisasikan impianku gitu loh. Terus yang B bilang, aduh A kamu itu pengertian dong gitu kan, pengertian sama aku itu juga punya urusan, nggak bisa terus-terusan nemenin kamu, nggak bisa kemana-mana harus berdua kayak kembar siam gitu. Ya kamu pengertian lah, maksudnya aku kan bukan babu kamu, misalkan kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya hubungan yang sama-sama menuntut ya kan, sama-sama tuntutannya itu beda, ekspektasinya beda ya. Ekspektasi yang berbeda, tapi iya kan, maksudnya antara A dan B itu punya ekspektasi soal hubungan ini berbeda gitu. Tapi masalahnya setelah berbeda itu mereka kayak benar-benar menuntut orang itu harus bisa seperti yang mereka ekspektasikan gitu loh, pasangannya. Atau ya oke lah, ini kan nggak harus romance ya, misalkan platonik, mereka berharap saat orang yang lain itu bisa memenuhi ekspektasinya ya, pasangan apapun ini ya, pasangan percintaan atau pertemanan gitu, antara A dan B ini seperti itu gitu, sama-sama punya ekspektasi yang ingin dipenuhi oleh pasangannya, entah pasangan pertemanan atau percintaan ya gitu. Ngerti ya maksudnya? Jadi A punya harapan B itu begini, terus dia menuntut B itu bisa seperti itu, bisa seperti ekspektasinya gitu. Nah, B ini tidak bisa memenuhi ekspektasi A, dan B ini berharap A itu juga pengertian dan bisa memenuhi ekspektasinya dia, bahwa A itu bisa ribet ya jadinya. Seperti yang aku ngomongin tadi lah intinya ya. Jadi A itu punya ekspektasi, B kamu please dong, intinya A itu berharap B ini bisa memenuhi ekspektasinya. B ini berharap A itu bisa memenuhi ekspektasinya juga. Nah, ekspektasinya si B ini, A itu jangan terlalu berekspektasi lah sama dia gitu lah intinya ya. Jadi susah gitu loh. Ini kayak akhirnya malah berada di hubungan yang saling menuntut, saling tidak bisa memuaskan, tidak pernah bisa puas, dan akhirnya hanya mengajak duel aja gitu, berantem aja gitu ya. Jadi banyak konfliknya memang. Yang bikin hubungan ini jadi semakin lemah adalah ketika menuntut pasangan itu seperti yang diharapkan gitu. Padahal menurut ya ini menurut aku aja sih ya, menurut aku itu pilih aja lah, pilih aja, kayak berbesar hati sama pilihan dia atau melepaskan. Itu sih kalau dari aku ya. Karena kalau kita gini sih, kayak contohnya ya, biar gampang itu aku kasih contoh ya. Misalkan A ini bilang ke B, sorry ya B, aku itu kalau untuk pasangan aku itu maunya yang begini gitu. Aku sih nggak mau kamu harus seperti itu. Bukan aku nggak mau ya, aku tidak mau menuntut kamu seperti itu. Tapi kalau kamu tidak seperti itu, ya kita nggak bisa jadi pasangan gitu. Kita ya temenan aja biasa gitu ya. Jadi kayak gitu loh maksud aku ya. Pada akhirnya kita juga nggak bisa menuntut orang itu seperti yang kita inginkan. Kalau mereka nggak mau berubah, ya nggak akan bisa juga sih berubah gitu kan. Pertama, hak mereka juga menentukan pilihan hidupnya ya. Tapi kita juga punya hak untuk memilih stay di situ atau tidak gitu. Ini nggak lagi ngomongin dalam pernikahan ya. Kalau dalam pernikahan ya jelas harus paham juga kewajiban ya. Kalau misalkan udah punya anak ya,
harus memenuhi kewajiban terhadap anaknya gitu ya, terhadap ya itu tadi rumah tangganya gitu ya. Apapun kemanapun ujungnya hubungan itu, setidaknya kan misalkan di situ udah ada anak ya, ya harus ingat tanggung jawab terhadap anaknya gitu, bahwa anak itu harus punya hak yang harus dipenuhi ya. Hak anak itu apa sih? Nah itu harus dipenuhi gitu. Jadi apapun masalah pasangan, jangan sampai ego mereka itu akhirnya mengorbankan anak gitu loh ya, kayak gitu ya. Jadi ini lagi nggak ngomongin pernikahan ya. Kalau makanya aku bilang aku tidak mungkin bisa menjabarkan semua situasi di luar sana secara spesifik di waktu yang sangat terbatas ini gitu. Jadi ya perwakilan aja, ini energi yang kulihat di sini secara general gitu ya. Oke, intinya ya itu tadi ya. Menurut aku pilihannya dua ya. Pada akhirnya kita juga kan nggak bisa menuntut orang terus seperti yang kita inginkan gitu ya. Tapi kita juga punya pilihan untuk stay di situ atau melepaskan ya. Semua itu ada konsekuensinya, nggak bisa kita mau enaknya aja. Oh, gue maunya tetap di situ, tapi lo harus ngikutin apa kata gue gitu. Susah juga ya kalau kayak gitu, mau enaknya aja doang ya. Jadi ya coba dibicarakan lah ya. Ada yang mungkin bisa kita lakukan untuk dia, ada yang bisa dia lakukan untuk kita gitu. Jadinya balance gitu loh, at least nggak terlalu berat sebelah yang sampai akhirnya bikin satu orang di situ merasa tertekan dan tersiksa terus-terusan di hubungan itu gitu. Akhirnya hubungan itu juga nggak bisa dipertahankan dengan cara seperti itu terus gitu ya. Oke, ini terserah sih, intinya semua pilihan itu ada konsekuensinya, ada resikonya, dan itu satu paket dijalani semuanya gitu. Masalahnya nggak dijual terpisah gitu kan. Jadi ya udah, itu paketan gitu ya. Kalau bahasanya seperti yang aku bilang tadi kan sebenarnya kita nggak menuntut ya, tapi kan kita juga punya hak, kita punya selera, kita punya pilihan. Kalau gue mau berkomitmen sama orang, gue maunya begini gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, lo nggak harus begini, cuman ya kita juga nggak harus bersama gitu aja sih ya artinya kan demokratis gitu ya. Ya kalau bilang ya lo nggak bisa kayak gitu dong, lo tuh ya nggak bisa kayak gitu dong, nggak bisa sembarangan kayak gitu lah. Terus lo maunya kayak gimana dong? Ya lo juga nggak bisa dong, maksudnya menyuruh gue harus mengiyakan semua kemauan kamu. Aku kan punya selera di sini, aku juga punya standar di sini, aku juga punya pilihan di sini, punya hak di sini gitu. Aku nggak memaksakan aku nggak memaksakan pilihan kamu, tapi ya kamu juga harus tahu aku juga punya hak gitu. Ngerti kan maksudnya gue nggak memaksakan pilihan lo harus seperti yang gue mau gitu kan. Tapi ya gue juga punya hak dong, maksudnya gue punya jalan sendiri lah, nggak harus di situ gitu. Kalau memang kita nggak sepakat gitu kan, ya ngerti lah ya maksudnya. Jangan berpikiran, ini masalah mindset sih, kita harus paham hak dan kewajiban kita ya, biar kita bisa fair sama diri kita juga dan bisa berusaha fair sama orang lain gitu. Karena orang bisa aja nggak fair sama dirinya, akhirnya jadi bucin, people pleaser gitu kan. Dia nggak mencintai dirinya, terlalu memikirkan kepuasan orang lain. Semua orang nggak akan bisa dia puaskan juga sih pada akhirnya gitu. Tapi ada orang yang egois juga sama orang lain, ya dia nggak fair juga sama orang lain kayak gitu ya. Jadi ya perlu paham hak dan kewajiban ya. Misalkan kita nggak punya kewajiban untuk membahagiakan semua orang gitu misalkan, atau gimana ya. Intinya kebahagiaan orang itu sebenarnya kewajiban dia sendiri loh. Kita sih berusaha berbuat baik, tapi pada akhirnya kebahagiaan orang itu kewajiban orang itu sendiri. Tanggung jawab, aku ralat. Tanggung jawab, bukan kewajiban, tanggung jawab. Ya, kewajiban dia membahagiakan dirinya sih. Maksudnya tanggung jawab ya. Happiness seseorang itu tanggung jawab orang itu sendiri gitu ya. Jadi kita bisa sih maksudnya berusaha bikin dia happy, berusaha baik, kita bisa. Tapi pada akhirnya harus kita ingat, kebahagiaan orang tersebut tanggung jawabnya. Kebahagiaan kita tanggung jawab kita. Kita nggak bisa menuntut lo harus bahagiain gue. Kita harus sadar kita nggak bisa menuntut orang seperti itu gitu. Kita punya tanggung jawab sendiri untuk kebahagiaan kita gitu ya. Ya makanya itu love yourself ya. Kalau orang itu udah mencintai dirinya, dia akan berusaha membahagiakan dirinya.
maksudnya membahagiakan itu kan macam-macam ya, bukan berarti gue mau bahagiain diri gue terus gue mau egois sama orang lain gitu, nggak kayak gitu juga kali. Ya itu yang aku bilang, harus paham hak dan kewajiban ya, maksudnya paham area kita gitu loh, apa yang menjadi hak kita yang nggak bisa diutak-atik oleh orang lain, apa yang ya ini area bersama gitu, itu bisa kita bahas lah ya, maksudnya gimana ya kayak gitu lah. Contohnya kayak keyakinan itu kan hak asasi paling asasi ya kalau di pelajaran PPKN gitu atau PKN gitu kan, itu ranah yang kita nggak bisa otak-atik gitu loh, itu biarkan aja, itu hak dia gitu kan. Seperti itu, kita juga punya hak sendiri atas keyakinan kita gitu, nggak bisa kita otak-atik gitu. Tapi kalau orang itu memaksakan keyakinan orang lain, nah itu baru ya kayak gitu. Misalkan kayak buang sampah sembarangan, nah itu kan kaitannya sama lingkungan, sama orang lain juga gitu kan, apalagi ada peraturan daerahnya mungkin soal buang sampah itu gitu kan. Tapi kalau soal keyakinan, nah itu ranah pribadi gitu. Mungkin kita bisa berpikir ini keyakinan gue ini lebih ideal gitu, harusnya lo ngikutin gue gitu, tapi ya nggak bisa kayak gitu dong ya. Itu tadi sadar diri gitu ya, nggak bisa controlling sampai ke apa ya, bagian pribadi dari hidup orang kita harus atur gitu loh. Mereka kan juga punya kemerdekaan atas hidupnya gitu lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi intinya sejauh mana kecocokan kalian, wah ini sorry banget, bahkan kalau dipaksakan terus dengan pola pikir seperti itu, kalau ini resonate loh ya dengan yang aku sebutkan tadi, ini akan mengundang godaan ya, apalagi di sini ya. Ya ini kan kayak masalah yang sama dan dibiarkan aja terus kayak gitu, nggak mencari solusi gitu. Ini hubungan yang kayak aku melihatnya itu gini, seperti yang tadi ya, masalah yang kronis dalam hubungan itu, masalah yang udah lama tidak pernah berusaha diselesaikan, atau cara mereka melihat peta permasalahan itu yang mungkin kurang tepat, kurang menyeluruh, sehingga mereka nggak mendapatkan solusi gitu. Mereka merasanya yang penting berusaha bertahan gitu. Entah bagaimana atmosfer dalam hubungan itu, mereka hanya taunya berusaha bertahan, atau salah satu orang di sini mikirnya ya pokoknya yang penting terikat, udah titik. Walaupun mungkin dia udah bikin nggak nyaman pasangannya gitu misalkan ya udah dia kayak mungkin dia udah berusaha tapi belum dapat aja. Tapi menurut aku ini cara melihat permasalahan aja sih, karena dari cara melihat itu nanti itu menentukan solusi yang didapat ya kan. Apakah solusinya bisa mengcover semuanya? Nah, itu tinggal dia melihat permasalahan itu menyeluruh atau tidak gitu. Ini melihat peta permasalahannya tepat atau tidak gitu. Karena kalau enggak ya terjebak di masalah yang sama terus, kronis gitu loh ya, yang lama gitu, terus aja kayak gitu ya. Ya kayak gitu sih. Akhirnya contohnya gini ya, ini hubungan ini udah atmosfernya nggak nyaman gitu kan, misalkan banyak sekali konflik gitu, up and down gitu kan, putus nyambung atau ya udah nggak jelas kayak gitu ya, tapi ya officially mereka masih bersama gitu. Kalau dia mau menyelesaikan dari akar permasalahannya itu kan, dia akan berusaha menempuh jalur bagaimana, jalur diplomasi ya, ngobrol gitulah ya, jalur dimana jalur dimana mereka itu bisa paham kenyamanan satu sama lain dan berusaha memenuhi itu gitu ya. Jadi berusaha menciptakan kenyamanan di hubungan ini gitu. Itu kalau di akar permasalahannya. Tapi kalau nggak di akar permasalahannya gitu kan, ya udah hanya kayak gitu aja gitu ya. Seperti yang gue bilang, saat ini dia bisa oke lah, fine gitu, tapi besok nanti dia akan menuntut hal yang sama gitu. Jadi ini kayak apa ya, itu jadi kayak apa ya, contohnya aku mau ngasih
Gak jadi deh, nanti sensitif, jadi gak jadi. Tapi itulah intinya. Akhirnya ya udah, di saat masalah yang sama ini terjadi terus-terusan gak pernah beres gitu ya, mereka bersama tapi apa ya, agak tertekan, agak sampai lumayan tertekan mungkin ya. Nah ini akan ada godaan dari luar. Apalagi di sini ada The Tower. Hati-hati ya. Jadi kalau pertanyaannya sejauh mana kecocokan, challenge-nya besar banget. Tadi aku udah bilang ya, letak ketidakcocokan. Challenge-nya besar, tantangannya besar. Yang bikin tidak cocok tadi di mana? Tadi udah aku sebut ya. Seperti itu ya. Kalau menurut aku sih gini ya, coba ngobrol. Jadi ini kayak barter aja lah, barter. Namanya kita berusaha balance itu kan barter ya pada akhirnya ya. Take and give. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk dia dan apa yang bisa dia lakukan untuk kita gitu. Jadi kalau kita menuntut sesuatu dari dia bisa nggak melakukan itu? Oke, nanti kalau lo bisa melakukan itu, gue akan melakukan tuntutan lo yang mana gitu loh. Intinya ada barter itulah ya, barter tuntutan dong jadinya. Ya pada akhirnya kan gitu, maksudnya biar nggak hanya menuntut aja gitu. Dan jangan sampai kayak gini loh ya, berpikirnya, sorry ya agak panjang ya jadinya. Berpikirnya kayak gini, bakso ini enak ya dan lo harus suka bakso. Ya jangan kayak gitu. Gue vegetarian, gue nggak makan bakso gitu misalkan. Ya pokoknya lo harus suka bakso ini itu enak, ini yang terbaik buat lo gitu. Jadi aduh pusing ya, orang itu kadang suka mikirnya kayak gitu. Dia merasa dia care banget, dia sayang banget, tapi dia nggak sadar caranya yang terlalu controlling sama hidup orang itu malah bikin jadi nggak nyaman gitu loh. Ya adalah hal yang bisa kita bicarakan, ada yang bisa kita kontrol gitu ya, tapi ada hal yang kita harus hargai, itu adalah ranah dia gitu loh. Kayak gitu sih ya. Jadi justru saat kita berpikir ini yang terbaik buat dia harus nurut, di saat itu kita nggak sadar, kita yang ada kita hanya melukai orang yang kita sayang gitu loh intinya ya. Jadi itu harus hati-hati loh ya. Apa yang baik buat kita belum tentu itu baik buat orang lain. Makanya tuh dibahas lah ya gitu ya. Kalau mau berlanjut ya dibahas. Karena kalau enggak, hati-hati, apalagi di sini ada The Tower loh. Hati-hati ya. Jadi potensi besarnya hubungan ini sih masih bisa dilanjutkan ya, walaupun banyak ketidakcocokannya gitu ya. Setiap orang itu kayak bersikeras dengan pendiriannya, which is ya sebenarnya nggak masalah juga mau teguh sama pendiriannya, tapi kalau mau menjalin hubungan ya mau nggak mau gitu kan, ada hal yang harus dibahas di sini gitu, apa yang bisa dikendurkan gitu ya, kayak gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini, karena kalau tidak ya ini godaannya kemungkinan dari orang ketiga. Ya pastilah godaan. Pada akhirnya ujung-ujungnya orang ketiga gitu ya. Orang ketiga ini maksudnya ya orang ketiga itu macam-macam sih, nggak harus romance ya. Bisa aja orang ketiga ya dari pihak teman, keluarga, itu bisa juga ya yang mengintervensi hubungan ini. Tapi kalau aku lihat ini godaan orang lain gitu loh ya, yang berhubungan dengan desire gitu, pihak ketiga ya. Oke, jadi kalau ini percintaan ini hati-hati, karena masalah yang terus-terusan kayak gini ini kayak bom waktu, nanti ada yang berbelok ke orang lain gitu. Di kartu ini ada celah. Ini sebenarnya gini ya, bukan berarti orang itu sengaja masuk ke hubungan ini. Bisa jadi orang yang ada di dalam ini memang memberikan celah lebar untuk orang lain itu hadir di hidupnya gitu. Jadi kayak gitu, dan mungkin dia melakukan itu karena dia udah rasanya tertekan terus di hubungan ini gitu ya. Jadi potensi besarnya hubungan ini memang bisa berlanjut, bisa bertahan, tetapi ada potensi besar yang lain juga, yaitu kehadiran orang ketiga, kejadian luar biasa yang terjadi di hubungan ini. Kalau masalah yang kronis ini tidak dibereskan
Ini udah jelas banget sih. Hati-hati ya, itu major arcana yang aku lihat gitu ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Itu aja deh. Udah aku jawab ya. Oke, good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye-bye. Hai grup 3 buat kalian yang memilih Eight of Cups ini ya. Jadi kalau aku lihat di sini energinya ada Aries, Leo itu kuat banget. Lalu ada Sagittarius ya. Ada Virgo, ada Scorpio, ada Cancer. Ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke. Ya, aku pikir itu cukup. Jadi sejauh mana sih kecocokan kalian grup 3 dengan orang yang grup 3 tanyakan? Oke. Kalau aku lihat di sini ya, awalnya hubungan ini tuh kayak shock terapi gitu loh ya. Jadi awalnya hubungan ini mungkin ya semuanya mungkin butuh penyesuaian kali ya. Termasuk hubungan ini yang aku lihat awalnya awalnya tuh rasanya kayak nggak cocok gitu, tapi lama-lama aku melihatnya akhirnya sih kecenderungan kalian bisa berubah jadi cocok sih untuk hubungan apapun ya. Ini bisa romance atau platonik gitu. Jadi oke, karena ini general reading, jadi aku baca 2 skenario ini ya. Satu, pertama mungkin sebelum kalian bersama, setidaknya ada satu orang yang sempat terluka dari hubungannya yang sebelumnya. Entah itu percintaan atau pertemanan ya, atau platonik gitu ya. Tapi dia sempat kecewa berat, sakit banget dengan hubungan dia sebelumnya, entah dengan siapapun itu gitu. Kemudian di hubungan ini dia bisa healing dan bisa dapat partner yang pas gitu. Itu skenario pertama, tapi kebanyakan yang aku lihat di sini dominannya itu di skenario kedua. Skenario kedua yang aku lihat, hubungan ini awalnya memang sempat konflik besar gitu ya. Tapi dari konflik itu mereka itu cepat bisa menyesuaikan sih ya. Jadi ini kayak hubungan ini ya, kalau aku pernah lihat gitu. Bukan lihat sih, tapi dari cerita yang bersangkutan gitu ya. Contoh cerita lah ya. Ini kayak hubungan yang gini. Kalau aku lihat di sini memang ya namanya juga hidup ya. Hidup itu hidup itu beda kayak ujian nasional ya. Karena kalau di hidup itu kita dikasih ujian dulu, baru kita dapat materi. Materinya ya dari apa yang diujikan itu gitu. Itu materi buat kita gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang kalian nggak langsung cocok, cuman nggak lama ya setelah konflik besar itu kalian relatif cepat untuk bisa menyesuaikan dan nggak tahu ya rasanya klop aja gitu. Jadi hubungan ini tuh memang membawa perubahan besar buat satu dan yang lainnya. Aduh ribet ya. Hubungan ini itu membawa perubahan besar untuk semua orang di dalam hubungan ini gitu ya. Jadi hubungan ini membawa perubahan besar untuk satu dan yang lainnya gitulah kira-kira. Untuk semua pihak yang ada di sini lah ya. Ya membawa perubahan besar itu sih. Tapi perubahannya ini ke arah yang positif sih ya. Positif ya. Sebenarnya suatu kejadian itu bisa membawa ke arah positif atau negatif, itu tergantung kitanya sih ya. Sama-sama gak menyenangkan, tapi orang bisa ke arah yang negatif, bisa ke arah yang positif gitu. Jadi ya
kembali ke kitanya juga, bukan soal enak nggak enaknya gitu. Biasanya memang ya kan aku bilang orang itu berubah itu kalau nggak karena terluka, pikirannya terbuka. Tapi biasanya kedua-duanya, karena dia terluka lalu pikirannya terbuka gitu, lalu dia berubah gitu dari mindsetnya gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada kejadian besar di awal hubungan ini, tapi setelah itu kalian bisa rujuk, bisa rekonsiliasi, lalu hubungannya bahagia selamanya. Bahagia selamanya ya, relatif lah bahagia, walaupun ada konflik nggak sebesar yang di awal. Kalau aku lihat kayak gitu ya, cenderung. Dan kalian itu kompak ya. Kalau aku lihat di Seven of Wands di sini, ingat ya, ini pembacaannya berdasarkan intuisi yang membaca, bukan hanya dari kartu aja, oke? Ini pendapat saya sebagai tarot reader, tapi saya pastikan seperti itu ya, karena pasti apa yang saya baca dengan yang orang lain baca itu adalah perbedaan, nggak yang benar-benar sama. Mungkin intinya ada sama ya, ada persamaan. Semua itu kembali ke intuisi yang membaca gitu ya. Ini kan bisa multi tafsir gitu, oke? Ya balik lagi, aku melihatnya di Seven of Wands ini, kalian grup 8, grup 8, sorry ini kan 8, grup 3 ya, grup 3 dengan orang yang mereka tanyakan itu kompak. Mereka sama-sama mau bekerja sama untuk hubungan ini, dan mereka sukses, mereka berhasil, mereka jadi tim yang kompak. Ya namanya tim yang kompak itu bukan berarti nggak ada lah perdebatan di antara mereka di perjalanannya ya, di perjalanan yang enggak, ya ada lah perdebatan itu, tapi mereka cenderung kompak pada akhirnya gitu. Bagus lah ya, karena yang membuat keberhasilan tim ya, tim apapun itu sebenarnya bukan semata-mata dari sumber daya manusianya gitu. Misalkan tim A ini tim neraka sih ya, karena di tim A ini orangnya itu parah-parah sih, parah-parahnya itu kemampuannya mungkin amazing gitu ya, kemampuannya keren gitu ya, tapi mereka itu belum tentu bisa memenangkan semua perlombaan, karena belum tentu juga mereka itu gitu loh, belum tentu mereka itu gitu. Tapi begitu mereka bersama, mereka ternyata punya tantangan yang besar juga satu sama lain. Jadi ya itu yang aku bilang gitu. Belum tentu orang yang sama-sama terlihat oke, ketika mereka bersama itu akan kompak, akan jadi pasangan yang oke, akan jadi tim yang oke, belum tentu gitu ya. Kayak lu kayaknya berdua cocok deh, satunya ganteng satunya cantik, ya belum tentu juga mereka saat menjalani secocok itu gitu ya. Jadi ya tidak selalu ya gitu. Jadi cuman lu dicomblangin aja, coba deh dijodoh-jodohin deh, mereka tuh cocok tau gak sih, yang satu ganteng yang satu cantik, kenapa kalian gak bersama aja sih, kalian tuh cocok loh gitu. Gue heran juga ya, maksudnya cocok dari mana, kayaknya situ tahu banget gitu, padahal kan gak juga gitu loh ya. Maksudnya ya nggak tahu ya, orang itu kan penilaiannya macam-macam, beda-beda. Mungkin kalau dilihat kayaknya sih dari luar cocok, tapi who knows, begitu mereka menjalani ya nggak tahu kan, bisa aja berbeda gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi grup 3 dengan pasangannya, dengan siapapun yang mereka tanyakan lah intinya. Di sini kalian kompak. Kekompakan kalian itu satu
beda banget gitu. Nah itu, dan mereka berada dalam satu hubungan gitu ya, itu yang jadi permasalahan gitu. Oke, nah di sini aku melihat kalian setidaknya masih sepemikiran. Mungkin awalnya kelihatannya enggak ya, tapi lama-lama aku pikir kalian itu masih bisa memahami satu yang sama yang lain ya. Ribet banget, bisa saling memahami lah pada akhirnya. Nah di kartu ini dan ini aku melihatnya kalian itu punya usaha, punya semangat untuk berusaha saling memahami. Dan itu keduanya, jadi nggak berat sebelah. Bayangkan kalau hubungan ini yang berjuang cuma satu orang. Bayangkan kalau dalam hubungan ini yang mau berusaha mengerti hanya satu orang. Pasti jadinya nggak enak banget. Ya iyalah ya. Tapi ini aku lihat keduanya punya semangat yang sama untuk berusaha mengerti gitu. Jadi itu yang bikin selamat. Itu yang kulihat ya. Jadi kalau kalian sempat putus di awal, kalian akhirnya rekonsiliasi dan bersama lagi gitu. Justru lebih kompak setelah itu. Apapun masalah, kalian siap menghadapi itu. Itu yang kulihat di sini ya. Di kartu Seven of Swords dan ada King of Wands di sini, kalian kayak bukan yang yang tipe orang yang kayak gini, aduh please dong jangan berat-berat ya cobaannya, gue ini bukan orang yang kuat, gue gak sanggup. Bukan yang kayak gitu. Kalian yang oh iya gimana ya, maksudnya kita kan gak bisa order ya, maksudnya kita mau dikasih cobaan apa gitu ya, dijalanin aja gitu ya. Jadi semangatnya itu warrior gitu, bukan yang warrior. Sorry ya kalau pronounce-nya agak salah. Jadi semangatnya tuh semangat pejuang, bukan semangat orang yang resah aja gitu, resah terus minta turunin dong, gue nggak kuat nih kalau cobaannya kayak gitu, please ya. Maksudnya kita nggak bisa order gitu kan, apa yang harus kita jalani ya udah dijalani gitu kan. Kalau yang belum terjadi ya kita bisa meminimalisir ya, maksudnya dengan ya maksudnya gimana ya, contohnya apa ya, ya contohnya nggak mau kena diabetes ya jangan banyak-banyak makan yang manis-manis gitu ya, yang kayak gitu ya. Ya itu kan cara kita meminimalisir masalah di hidup kita. Gue nggak mau kena diabetes nih, ribet banget hidup gue nanti gitu. Jadi ya udah cara gue seperti itu ya. Ya oke lah, mungkin makanan gue nggak sehat-sehat amat, tapi juga yang nggak yang parah-parah banget lah ya gitu, dipikir-pikir ya. Jadi itu kan termasuk usaha orang untuk menghindari masalah ketika itu belum terjadi. Tapi kalau itu sudah terjadi, tidak bisa menghindar, harus dihadapi dan diselesaikan gitu ya. Jadi di Seven of Swords dan King of Wands, kalian itu punya effort, punya mental seperti itu ya. Mentalnya itu tidak takut dengan cobaan atau masalah atau tantangan dalam hubungan ini. Kalian itu siap aja menyelesaikan itu dan menghadapi itu gitu ya. Itu sih yang bisa aku sampaikan di sini. Oke. Dan kenapa? Ya ini ada Ace of Cups. Jadi ya by the way, di 3 kartu itu saat aku buka itu ada Ace of Cups-nya, tapi kan yang aku tunjukkan di sini sebagian aja, perwakilan lah ya. Nggak semua kartu harus ditaruh di sini ya. Ada Ace of Cups-nya ya. Jadi pada akhirnya cinta itulah ya yang menjadi alasan untuk tetap bersama gitu. Maksudnya intinya cinta itu yang menjadi perekat ya. Jadi pada akhirnya cinta itulah sebagai penyelamat, karena cinta itu yang menjadi alasan mereka berusaha untuk bersama. Berusaha untuk bersama walaupun tantangannya itu sebanyak itu gitu loh ya. Tapi ingat ya bahwa cinta itu bukan berarti, cinta sama obsesi beda ya. Cinta. Obsesi itu cenderung gue harus memiliki, itu obsesi ya. Oke, itu aja sih. Jadi kalau aku lihat di sini pada akhirnya kalian bisa menyelamatkan hubungan ini ya karena cinta, dan kalian punya semangat yang sama juga, kompak tadi gitu ya. Jadi
Pada akhirnya oke sih, cocok, cukup cocok. Walaupun di awalnya lumayan nggak cocok gitu ya, rasanya kayak nggak cocok gitu. Oke, itu aja untuk grup 3. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Bye grup 3.